nggak beli di saya. Berarti menurut analisa saya ini memang saat ini ya kita kita kalau mau bilang scam masih jauh lah mungkin. Ya, ya, ya. Kalau kita perhatikan dari aktivitas marketnya, buy and sell-nya itu memang tradingnya trading bot. Ditekan Hmm. untuk turun untuk membuat panik kita semua. Oh gitu ya. Mungkin ini. Ya, bisa jadi ya, Ya. bisa jadi ya. Hmm. Ya, coba teman-teman bisa lihat di aktivitas tradingnya itu. Nanti akan muncul banyak itu wallet-wallet yang sama Hmm. melakukan buy langsung diikuti sell di atasnya. Waktunya Hmm. detiknya juga sama itu. Bisa Iya. berbagi layar, Mas. Biar biar kami ini jelas yang awam, Mas. Oh, nggih nggih nggih. Ayono mungkin bisa berbagi layar ya. Nah, itu sih kalau menurut saya Pak Santo ya, itu Ya. karena ada trading di liquidity pool itu. Jadi kan kalau di liquidity pool itu kan semi bot ya. Jadi dia jual belinya kan langsung begitu ada profit sedikit dia langsung transaksi itu. Oh gitu Tapi ya. transaksinya ini walletnya sama Pak ini. Ya iya, walletnya kan sama. Kalau liquidity pool kan sama. Jadi yang transaksi walletnya kan satu-satu itu aja. Jadi dia begitu ada transaksi buy sell itu nanti ada profit sedikit dia langsung jual beli. Ada Tapi profit sedikit kalau jual beli terus Itu langsung. mungkin karena banyak member yang berkebun, Pak. Mungkin di situ kali, Pak. Nah, ini betul itu kita Bu Eli. kita kan sedang meraba-raba semua kan. Kalau saya bandingkan dengan koin-koin lain, token-token lain, aktivitas marketnya nggak seperti beda-beda itu. Coba dicek itu. Nah, itu saya kurang begitu paham Pak Yono. Jadi tentang apa DEX, kemudian jual beli yang pakai bot dan sebagainya, saya terus terang kurang begitu paham. Mungkin kalau ini Iya, sebenarnya yang bentar. pas itu Bang Hendrik yang paham betul tentang bagaimana jual dan beli di DEX kan gitu. Ya. Cuman ya susahnya beliau belum bisa tampil, jadi ya belum kita bisa dapat penjelasan gitu seperti itu. Sebenarnya Oke, kita oke. berharaplah beliau bisa tampil sesekali begitu. Okay. Ini ada yang tahu mungkin teman-teman yang di sini yang bisa menjelaskan mungkin? Bentar ini Halo? tak coba bagi layar bisa enggak Pak? Coba Bang ya, Pak Yono. Mungkin itu bot, Pak. Kalau bot jelas itu. Ya. Terus bisa jadi Iya, karena perusahaan banyak. juga mau tester itu, Pak. Mau tester kan katanya mau ada bot di aplikasi. Tester, nggak mungkin Bang kalau tester saya yakin nggak percaya kalau tester. Tester gimana ini? Lah ya. Uji cobanya nggak di sini lah mungkin ya. Bahaya itu kalau baru tester langsung ke ini. Ke pasar ya. Nggak Yono bisa saya bagi layar. Bagi layar. Nggak bisa ini Pak Santo, maaf nih. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ini Atau sebentar. Kalau video obrolannya ya, di Hah? sebentar, Tak Anu Ki, minta untuk memulai video. Coba ini, coba. Pak Santo aja mungkin yang pakai bagi layar, Pak Santo. Ya ya, Pak Santo bagi layar, nanti diklik bagian aktivitas. Oke, bentar. Ini Pak Yono udah bisa itu, memulai itu. Loh, saya batalkan tadi. Coba lagi. Oh, udah ini nih, tak izin anu gitu, tak izinkan itu. Coba. Bentar, nih. Minta untuk memulai video, itu Pak, enggak Pak? Mungkin Allah lagi ngajarin cara bahagia sendirian dulu. Ini video Pak, nggak bisa bagi layar. Tenang aja. Oh, nggak bisa? Klik bagikan layar nggak bisa? Pak Yono jadikan host dulu, Pak. Pak Yononya jadikan host dulu, baru dia bisa bagi layar. Coba Bu Nanti Eli memonitor Bu Eli. Oke, Pak, siap. ya Pak Yononya jadikan host Pak dulu, Yono, nanti baru ya. dimatikan lagi.
main HP. Nggak perlu saya jadikan co-host saja dulu sebentar ya, Pak. Ya, Oke, silakan. Monggo Nah. Pak Yono. Itu Mbak itu digeser, Pak. Digeser ke kiri, Pak. Ada tulisan bagikan. Bentar. Ini masuk di rapat. Bagikan layar, nanti layar Pak ya. Klik layar. Bentar, belum ketemu. Bagikan, itu digeser di bawah itu Pak. Iya, tadinya ketemu, ini belum ketemu. Bagikan, terus klik layar ya. Halo. Pak Yono sudah ketemu? Malah hilang. Pak Yononya hilang. Coba saya tak berbagi ya. Ya, masih bisa Pak Yono? Belum bisa, Pak. Pak Santo aja coba. Coba ya, bagikan layar. Nah. Boleh coba CP-CP-nya diklik. Sudah dilihat Pak, bisa ya? Ya. Sudah bisa lihat kan? Terus. Ini Pak. Nah, itu bentar diperhatikan. Bentar. Itu yang menuju atas. Bentar. Beda. Bentar, jangan digeser. Beda kok address-nya. Beda address-nya. Beda. Ini Ya, Pak, beda. karena memang ada beberapa member itu yang saat ini selesai opsi 2, semuanya untuk kebun Pak. Jadi ada kenaikan, ada penurunan, itu pasti akan ini terbaca transaksinya. Dan itu dapat Tapi namanya apa itu, Bu? dapat biaya transaksi ya itu Bu ya, di berkebun itu. Iya, itu dia naik, dia turun, tetap dapat Coba obrolan keuntungan Pak. diaktifkan. Ini saya screenshot ini. Saya kirim gambarnya. Tapi di sini transaksinya semua berbeda kok ini address-nya. Ini banyak ini yang sama ini. Iya, itu memang ada beberapa yang sama itu. Itu trading di LP bot itu. Di Iya, liquidity di berkebun. itu. Iya, benar. Lah, Iya, sekarang banyak yang pertanyaannya Pak berkebun, Yono, Bu. Benar banyak yang Pak berkebun. Yono pernah ikut berkebun nggak? Gitu loh. Enggak. Nah, kalau nggak itu pernah dia. berkebun kan pasti nggak tahu. Benar. Tapi transaksi untuk buy and sell di wallet yang sama dengan nominal yang sama itu, Pak? Iya, Iya, itu kan karena dapat kan memang kan angkanya sama transaksi. kalau untuk berkebun. Ya, dapat transaksi aja biasanya, ya. Nah, kayak ini kan ada ini. Sekarang 6297 ini ya. Nah, coba cek address-nya. Ya sama itu address-nya. Cuman itu makanya itu di berkebun atau gimana ini? Ya. Nah, ini yakin dia Berkebun, ini? Pak. Fix enggak kalau itu berkebun?
Berkebun Pak. Berkebun Pak. Dia Berkebun dapat Pak. sedikit tuh. Dapat sedikit, dapat Botnya sama soalnya. 1. Gitu. Berkebun itu. Ya. Soalnya saya Dikit-dikit. bandingkan dengan koin-koin lain kok nggak seperti itu. Ya karena kita Yang lain tidak nggak semua koin dipakai itu berkebun. melakukan berkebun, tak ada yang ngajarin. Tapi yakin itu fix memang itu wallet-wallet berkebun? Wallet-wallet berkebun Pak. Oke. Kalau yang itu jual-jual itu memang murni, tapi kalau yang tadi kayaknya memang itu bisa jadi berkebun ya. Saya sendiri juga belum begitu paham tentang berkebun. Ya pahamnya bertani Pak Yono. Saya bertahamnya bertani nih pahamnya. Sama Pak, sami. Ini diklik di kolam. Ya, kolam. Sekarang klik di kolam izin. Nah, itu kan ada perubahan, itu kan ada terlihat Pak alamat-alamat. Iya, kalau itu ya saya cek ya. Tapi aktivitasnya itu yang saya bikin heran. Ya karena dia naik sedikit langsung ke ini Pak, ke detail. Turun sedikit dia akan sell. Turun sedikit ya itu kebaca Pak kalau berkebun. Dengan transaksi yang sama. Lihat itu. Al wallet tadi itu ada nggak di kolam itu yang Bapak curigai tadi? Seperti itu. Cross checknya. Ini ada lagi waktu itu ini 3118, 3318 gitu ya. Banyak Bang Santo. Kadang besar-besar kok malah. Ya, enggak apa-apa. Itu memang bisa jadi itu yang berguna. Toh itu kan memperbesar transaksi kan itu. Jadi membesar volume kan, memperbesar volume kan itu sebenarnya juga. Kita volume trade. Oke lah. Meskipun saya belum paham. Oke, saya terima untuk itunya. Oke, siap. Monggo silakan. Yang lain mungkin bisa berbagi pengalaman. Nggih, monggo. Suwun Pak nggih. Nggih, makasih Pak Yono. Kita lanjut dengan Bang Gozali. Monggo Bang Gozali. Oke Pak, makasih atas waktunya. Setelah melihat barusan itu Pak, itu kayaknya kebanyakan kan sudah mulai pada jual itu. Kecil-kecil. Nah, ada kemungkinan juga yang sudah ya, opsi kedua ya, oke. Nah, yang ini kan dari teman. Ya. Dengan masuk ke apa yang kemarin mulai dari 1,8 sekarang sudah 0,9. Nah, ini perkiraan sudah berapa wallet yang sudah jual atau mungkinkah masih banyak yang belum jual, dan saat nanti kita ingin jual apakah nanti masih ada harga ataukah bisa 0 ke bawah itu Pak kira-kira Pak? Nah ya makanya gini, opsi kedua ini kan dibagi rata ya seluruh wallet yang ada. Kalau saya bagi katakanlah 100 juta koin dibagi 1,4 itu ketemu sekitar 69 juta wallet. Nah, 69 juta wallet yang belum dapat. Nah, itu kalau kerannya dibuka semua maka harga akan hancur ya. Harga akan hancur. Semua bisa klaim dan mudah terus sehingga yang dapat banyak ya dapat banyak, yang sedikit ya yang buat wallet sedikit ya dapatnya sedikit, sehingga mungkin yang dapat atau buat ke wallet yang banyak dia akan dapat banyak sehingga harga akan hancur. Nah ini memang fenomenanya sekarang udah dibuka tetapi mungkin belum semuanya ya terbukti, sudah mungkin ada yang jual dan mungkin juga sudah ada yang waktu awal-awal beli juga sudah mulai banyak yang jual di DEX ya. Kenapa? Karena tidak semuanya memang bukan member CTCP, bisa jadi ya. Ada mungkin orang luar yang bisa beli atau mungkin ya kita mungkin yang tidak ya udah awal-awal beli karena tidak yakin ya tidak dijualin sehingga harga jatuh. Nah ini tentunya DEP juga mempertimbangkan itu dan saya
tetap optimis ya, tetap keran mesti akan dikuota. Tetap kalau dibuka semua mesti akan hancur harga. Dan saat ini walaupun turun ya, tetap masih 0,9 ya, masih 0,9. Kemarin tanpa ada pencairan itu kan sempat harga juga turun sampai 0,4 kalau nggak salah ya. Seperti itu. Artinya apa ya? Memang pasar sangat menentukan dan bagaimana DEP ini mengatur ritme pencairan supaya harga tidak jatuh parah kan begitu. Jadi ini DEP tentunya perlu mekanisme dan mereka yang tentunya yang tahu lah mekanismenya. Sehingga saat ini grup kita ini masih bertahan dan teman-teman masih bisa mengklaim. Dan ini yang kita lihat memang likuiditas kita masih tinggi ya, masih 51 juta ya, itu udah gede sekali Mas Yan. Yang 51 juta itu berarti sekitar berapa itu? Masih sekitar 800 miliar ya Mas Yan ya, masih 900 miliar lah Mas Yan ya, hampir 1 triliun lah seperti itu. Jadi saya masih optimis dengan juga DEP menaikkan atau holder sudah 222 ya. Jadi sekali lagi ya kita memang harus terima seperti saya bilang di awal. Ya ini permainan DEP yang tahu istilahnya pion-pionnya apa dan sebagainya, DEP yang tahu mekanisme bagaimana, jadi kita mau tidak mau harus ikuti. Begitu Bang Ghazali ya. Ya, boleh tambahan Pak Santos, boleh tambahan. Ya. Kenapa harga CTC Plus itu selain ada yang sell, kenapa juga dia drop? CTC Plus ini adalah salah satu altcoin yang follow mothersnya yang saat ini sedang turun. Nah, kemarin itu kan sudah ada news ya, tanggal 10 Oktober, dan akhirnya market crash semua, sehingga altcoin semua kembali lagi CTC Plus ini dia follow Bitcoin. Di saat Bitcoinnya naik dia akan ikut naik, pada saat dia turun dia ikut turun, ditambah lagi dengan pertimbangan pada saat orang pada sell Pak. Itu aja sih. Ya. Bisa jadi juga gitu. Jadi kalau memang ini ibunya turun ini, mother coin-nya turun semua ini. Iya. Gitu. Ya enggak, dulu soalnya kalau enggak salah Pak ya, kayaknya sempat ada informasi untuk Pak Dev itu nanti akan menjaga harga di 1,5 seperti itu Pak, kalau enggak salah dulu di Zoom itu. Betul dijaga harganya, tapi kembali lagi dia ada follow ke Bitcoin. Dan kalau memang dia tidak ada menjaga, mungkin sudah turun sampai dengan 80%, bahkan ada yang sudah gulung tikar Pak. Bisa dicek di ininya, di beritanya Pak. Banyak sekali altcoin yang dengan terjadinya keras saat ini ada yang banyak yang gulung tikar Pak. Dan CTC Plus alhamdulillah masih bisa bertahan kan Pak. Jadi memang ada yang dipertahankan dengan cara buka tutup tadi juga mungkin salah satu strateginya Pak. Lah iya Bu, berarti untuk kemungkinan ya kayak teman-teman yang mau bertahan sampai di yang berharap nanti harga tinggi, berarti masih ada kemungkinan harga CTCP ini bisa tinggi Bu. Begitu Bu. Soalnya kalau melihat dari anunya ini kok banyak penurunan terus Bu. Ya follow Pak ya, tapi kita tidak bisa menahan member untuk tidak menjual ya Pak. Nah dia pasti akan ada penurunan harga. Tapi dengan banyaknya menjual pun kita lihat juga untuk penurunan tidak terlalu drastis dengan altcoin yang lainnya Pak. Insya Allah ya kita berdoa sama-sama semoga developer ini juga paling nggak ada mempertahankan lah harga, jangan sampai dan betul-betul sampai habis ya Pak. Nah iya Bu, seperti itu Bu. Semoga saja Bu ya. Harapannya seperti itu. Amin. Oke, amin. Iya. Terima kasih Pak Santo. Oke, makasih Bang Ghazali. Jadi sekali lagi semua kemungkinan tentunya ada. Ada kemungkinan harganya jatuh parah, ada kemungkinan jatuh harga akan diangkat kembali oleh DEP ataupun oleh market ya. Tetapi kita tetap optimis, DEP mesti sekali lagi punya visi misi yang jelas ya, sehingga bisa jadi harga juga akan dikatrol lagi supaya bisa naik lagi. Begitu teman-teman ya. Kita lanjut dengan Bang Yance dari Tangerang. Monggo silakan Bang.
Terima kasih Bang Santos, Bu Eli, selamat sore Bapak Ibu semuanya, salam sehat berkelimpahan. Bang Santos mohon izin bertanya, kalau kita staking yang $100, flexible stake itu $100, lalu kita punya anakan itu yang kebetulan lolos atau sukses klaim, itu kan dia otomatis terstake ya. Betul, ya. Nah, itu dari harvest-nya itu kita dapat berapa boleh kasih ilustrasi? Ya. Jadi kalau menurut MP yang pernah saya terima bahwa kita akan dapat itu kalau nggak salah ya Bang ya, itu 3% dibagi ke atas ke 30 level gitu, ingat saya gitu. 3% dibagi ke 30 level, berarti setiap level 0,1% begitu? Ya, kayaknya begitu. Nah, cuman itu karena kita ini airdropnya berulang, staking airdropnya berulang. Jadi contoh nih, Bang Yance dapat misal $200. Besoknya kepotong 2% kan tinggal 196. Nah, 200 itu staking, 196 juga staking. Kemudian 192 staking dan seterusnya sampai selesai itu lebih dari $4.000 kita staking, Bang. Nah, $4.000. Kalau itu kali 0,1 akan keluar sekitar $4 kalau salah, ingat saya itu. Jadi $4 per level gitu. Jadi dari masing-masing satu orang yang mendapatkan airdrop dengan dolar yang saya pernah hitung itu 170 keluar $4. Jadi kalau kita ya bukan airdrop yang opsi 2, opsi 1 itu berarti kita dapat $4 kali 1.000. Jadi dapat 4.000. Begitu hitungannya Bang Yance. Oke, baik, terima kasih. Berkaitan dengan opsi ketiga ini. Opsi ketiga itu kan staking atau mining ya? Mining itu istilahnya kalau di web itu mining. Kurang tahu itu nanti staking apa mining, tapi di webnya itu mining, Bang. Di webnya mining ya. Berarti kalau mining itu berarti kan kita klik nambang begitu ya? Nah itu makanya SOP-nya ini yang saya belum dapat ini. Bang Hendrik juga belum dapat dari devnya info terakhir itu waktu telepon saya itu. Jadi info terakhir mining tetapi mekanismenya bagaimana ini yang belum ada penjelasan. Begitu Bang Yance. Oke, baik. Terima kasih Bang Santos. Berarti kalau nanti misalkan akun induknya ini saya stake flexible stake 100 USD, kemudian anaknya ketika dalam itu kan saya dapatnya itu 0,1% dari tiap level begitu ya? 0,1%. Baik, baik. Oke, terima kasih Bang Santos. Oke, makasih sama-sama. Terima kasih dari Bang Yance. Jadi nanti juga akan ada opsi yang keempat untuk pencairan reward kita Bapak Ibu ya. Jadi cuman mekanisme bagaimana sekali lagi kita juga belum dapat. Jadi ditunggu aja karena sekali lagi proyek baru berjalan 22 hari ya Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk saya setuju dengan Bang Yono tadi untuk mengatakan bahwa ini akan berhenti lah ya, saya tidak bilang scam lah, berhenti gitu. Karena apa? Karena faktanya depnya tetap masih bertanggung jawab, berkomitmen untuk bagaimana kita bisa dapatkan airdrop. Ya mungkin nilainya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita. Tetapi sekali lagi depnya masih ada, webnya masih ada, dan orang-orang terutama Bang Hendrik masih bisa berkomunikasi dengan depnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada sharing, ada apa lagi? Mungkin kalau keluh kesah saya pikir cukup lah ya. Kita ini semua sudah istilahnya 22 hari lah kita yang ngalami. Ya kita bagaimana berbagi untuk opsi ke-1, opsi kedua. Kayaknya opsi ke-1 sudah mulai nurun juga mungkin bisa jadi ya. Saya belum lihat persentasenya di angka berapa. Ya, saya juga belum ngecek, jadi belum tahu di opsi di
di persentasenya belum lihat nih saya berapa gitu ya. Nah mungkin teman-teman ada lagi mungkin strategi lah katakanlah begitu, bisa ada pakai auto clicker kah atau apa sehingga teman-teman bisa mencairkan lebih banyak. Saya juga penasaran ini kemarin Bang siapa ya kemarin ya Bang Jais ya. Bang Jais itu bisa dapat 270 akun dalam sehari ya. Itu kan luar biasa. 270 itu kalau kali 10.000 aja udah 2.700.000 itu ya. Seperti itu. Nah ini bisa dapat banyak ini gimana ini kemarin ini. Seingat saya kemarin tuh pakai 12 HP atau 20 HP gitu ya. Sehingga bisa dapat lebih banyak. Begitu teman-teman. Jadi itu yang mungkin bisa kita lakukan lah ya. Karena saya lagi memang debt di mana-mana memang sulit untuk diintervensi ya. Karena memang mereka punya pola, punya mekanisme bagaimana sistem tetap berjalan dan kita itu tidak belum dalam arti materi. Artinya kalau total kita 1.000 wallet itu tetap kita sebenarnya kalau bisa diklaim semua itu tetap bisa masih menguntungkan. Tetapi kembali memang semuanya di kuota Bapak Ibu ya. Jadi sabar.